Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Pada kesempatan kali ini, Bang Joy akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Nenekmu Sudah Meninggal. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nah, buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keputusanku sudah sangat bulat. Aku tidak boleh terus bertahan di sini. Aku akan menerima risiko yang akan terjadi. Lebih baik aku bertemu dengan hewan buas di hutan daripada harus bertemu dengan makhluk menyeramkan di sini. Waktu hampir maghrib dan aku belum juga keluar dari desa ini. Tiba-tiba aku melihat ada seseorang gadis yang dibawa oleh seseorang ke dalam sebuah rumah kosong. Kayaknya itu Bu Sarti, gumamku. Aku melihat ada Bu Sarti membawa seorang wanita belia masuk ke rumah kosong. Wajah wanita itu tampak ketakutan. Aku bersembunyi untuk memantau mereka hingga akhirnya Bu Sarti keluar dari rumah itu. Tak lama si Mbah juga ikut keluar. Aku bersembunyi agar tidak ketahuan. Dari kejauhan, aku mendengar suara isak tangisnya. Awalnya aku tidak mau menolong, karena diriku sendiri sedang diintai oleh si Mbah. Tapi karena merasa kasihan, aku langsung masuk menyelinap ke rumah tersebut. Aku masuk lewat pintu belakang. Awalnya aku mengintip terlebih dahulu. Wanita itu diikat kakinya ke tiang, dan matanya juga ditutup. Aku mendekatinya dan langsung membuka penutup mata. "Siapa kamu?" ucapnya. "Aku Haila. Aku tahu kamu akan dijadikan tumbal," kataku. "Tolong aku," katanya. "Ayo kita pergi dari sini," kataku dan melepas ikatannya. Kami pun berusaha untuk kabur dan meninggalkan desa ini. Tapi saat akan keluar, aku melihat si Mbah datang lagi. Secepat kilat aku bersembunyi, tapi tidak dengan gadis itu. "Hei, mau kabur kemana ya?" ucap si Mbah dan langsung menangkap gadis itu. "Tolong lepaskan aku," katanya. "Tidak akan," kata si Mbah. Si Mbah tampak marah karena gadis itu berusaha kabur. Tapi untungnya dia tidak menceritakan soal aku. Tak lama Bu Sarti datang menyusul dan marah besar. "Kabur kamu ya? Pak, bagaimana ini? Dia sudah melihat kita," kata Bu Sarti. "Tidak apa-apa, Bu. Cepat, tali dia lagi," katanya. Gadis itu berhasil diamankan lagi, dan aku masih tetap bersembunyi. "Bagaimana dengan Kaila?" tanya si Mbah. Aku kaget karena sekarang mereka sedang membicarakanku. "Sepertinya dia sudah kabur. Aku lihat rumah itu sudah kosong," kata Bu Sarti. "Bawa anak ini ke rumah," bisik si Mbah. Apa yang akan mereka lakukan pada gadis itu? Mereka pergi sambil membawanya. Aku melihat Bu Sarti sedang mengasah pisau. Pisau besar yang biasa digunakan untuk memotong daging. Apa mereka ini pasangan psikopat ya? Gumamku dalam hati. Aku mengintipnya karena ingin menyelamatkan gadis itu. Tapi Bu Sarti ada di dekat pintu belakang. Kini mataku tertuju pada jendela kamar. Di sana ada tangan yang melambai-lambai padaku. Itu kan gadis tadi. Ternyata dia dikurung di sana, gumamku. Tapi kapan aku menyelinap masuk karena keadaan belum aman. Jika begini aku akan terus berada di desa ini dan tidak bisa keluar. Tapi kalau tidak diselamatkan, kasihan juga. Bu Sarti mengecek pisau tersebut. Dirasa sudah tajam, dia langsung masuk ke rumah lewat pintu belakang. Aku mengendap-endap pergi ke jendela kamar tadi. Aku mengetuk 3 kali. "Jangan masuk," bisik seseorang dari dalam. "Kamu tunggu di sana, nanti pasti akan kuselamatkan," bisikku. Aku meninggalkannya. Aku pergi, tapi akan tetap aku perhatikan dari kejauhan. Aku memantau sampai orang rumah keluar. Jika serasa aman, baru aku akan masuk. Aku mengintai mereka dari seberang jalan di bawah pohon besar. Sepertinya tempat ini cukup aman. Menjelang maghrib, orang-orang di rumah belum juga keluar dan tiba-tiba aku mendengar suara aneh. Ada tangan yang memegang pundakku. Aku langsung melotot ketakutan. "Nak, kenapa tidak pulang?" ucapnya. Perlahan kepalaku menoleh ke samping
Ternyata itu adalah Nek Carsih. Aku sudah tahu tentang kebenarannya, kalau dia sudah meninggal dunia. Tapi mungkin dia kira aku belum tahu semuanya. Kakiku gemetar merasa ketakutan, dan aku bingung harus melakukan apa. Nanti aku pulang, Jawabku gugup. Nenek pulang duluan ya. Katanya. Nek Carsih berjalan perlahan menuju rumah. Karena merasa takut, aku langsung berlari dari tempat ini. Sekarang aku kembali ke rumah Bu Sarti dan berdiam diri di balik jendela. Keluarga Nek Carsih sudah aku kasih kabar tentang kematiannya. Dan aku juga sudah bilang kalau aku yang mengurus pemakamannya, ucap Bu Sarti. Sepertinya pasangan suami istri itu sedang membicarakan tentang Nek Carsih. Baguslah kalau tidak ada keluarga yang datang, kata si Embah. Tapi untuk apa ya gadis itu datang? Bu Sarti bertanya-tanya. Pak, ayo kita tunggu tamunya. Ditunggu selamat datang, biar nanti ibu arahkan langsung ke sungai, kata Bu Sarti. Mereka langsung pergi dan inilah kesempatanku untuk masuk ke rumah. Setelah dipastikan sudah aman, aku langsung masuk lewat pintu belakang. Kamu di mana? Ucapku. Aku di sini, jawabnya. Aku langsung pergi ke kamar depan karena dia ada di sana. Untung saja kuncinya ada di luar. Kamu tidak apa-apa? Tanyaku. Tidak apa-apa, panggil saja aku Ningrum, katanya. Baiklah, ayo kita pergi dari sini, kataku. Tapi Ningrum memegang tanganku dan bilang tidak bisa pergi sekarang. Tunggu dulu, apa bisa kita menolong satu orang lagi? Katanya. Hah? Siapa? Tanyaku. Adikku, saudaraku sudah lebih dulu membawanya ke sini untuk dijadikan tumbal, jelasnya. Aku mengernyitkan kening karena belum mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa berpikir panjang, kita langsung berbicara untuk mencari di dalam rumah ini. Kita berpencar, kataku. Kami langsung mencarinya, meskipun aku tidak tahu seperti apa adiknya itu. Ada? Tanyaku pada Ningrum. Dia hanya menggelengkan kepalanya karena tidak menemukan adiknya. Banyak kamar yang terkunci, jadi kita tidak bisa mencarinya, kataku. Ayo pergi dari sini sebelum ketahuan, kata Ningrum. Akhirnya kita pergi lewat pintu belakang. Dan tujuan selanjutnya tidak tahu mau kemana. Kenapa kamu mau dibawa ke sini? Tanyaku padanya. Katanya aku ke sini untuk berobat. Aku sakit dan hanya Mbak Narsih yang bisa mengobatiku, kata Ningrum. Kata siapa? Tanyaku. Saudaraku, jawabnya. Aku yakin saudara yang dimaksudnya ada wanita yang sudah ritual di sungai beberapa hari yang lalu. Kamu sudah ditipu. Lalu orang tuamu bagaimana? Tanyaku lagi. Aku tak memiliki orang tua lagi. Aku hanya tinggal di rumah-rumah saudara. Tak ada lagi yang peduli padaku, jelasnya. Kamu tenang saja. Kita pasti lolos dari sini, kataku. Kenapa ada manusia jahat di sini? Aku juga nggak tahu, gumamku. Aku menarik tangannya untuk segera berlari dari desa ini. Kayla, aku ingin pergi bersama dengan adikku, ucapnya lagi. Kita tidak tahu di mana adikmu itu. Belum tentu dia ada di sini juga, kataku. Ningrum juga sebenarnya tidak bisa memastikan adiknya ada di sini. Tapi saat dibawa pergi, saudaranya bilang akan dibawa berobat ke tabib. Lebih baik kita selamatkan dulu diri kita, kataku. Entahlah dari tadi aku berlari dan berkeliaran di desa ini, sampai-sampai aku lupa kalau sedang mengandung. Bahkan aku tidak mempedulikan bayi di dalam kandunganku ini. Semoga tidak akan terjadi sesuatu pada kandunganku. Jangan sampai dia buat ulah, gumamku dalam hati. Pak, anaknya hilang, teriak Bu Sarti. Si Embah langsung panik dan mengecek ke kamar tempat menyekap Ningrum. Sial, dia kabur, Bu, kata Embah. Mereka mencari keluar rumah karena dipastikan Ningrum sudah kabur. Si Embah marah-marah karena kecerobohannya itu. Bu Sarti juga jadi sasaran emosinya. Bahaya kalau dia kabur, Pak, kata Bu Sarti. Salah ibu juga ini, gumam si Embah. Bu Sarti hanya diam meskipun disalahkan. Dan akhirnya mereka berpencar untuk mencari Ningrum. Si Embah belum pulang dan masih mencari Ningrum. Sedangkan Bu Sarti pulang duluan. Kabur kemana dia ya? Gumam Bu Sarti. Bu Sarti berpikir apa mungkin Ningrum dibantu oleh Kayla. Karena Bu Sarti tahu
kalau Kayla anak pemberani. Kayla pernah masuk ke rumah itu. Dan ponselnya yang ada di rumah ini hilang. Pasti dia yang ambil. Gumam Bu Sarti dalam hati. Sebenarnya Bu Sarti sudah mengetahui apa saja yang diperbuat oleh Kayla. Dengan buru-buru Bu Sarti pergi ke rumah Nek Carsih. Bu Sarti masuk lewat pintu belakang dan melihat rumah Nek Carsih sudah kosong. Carsih, kurang ajar kamu. Teriak Bu Sarti. Dia melihat ke sekeliling rumah yang kosong tak berpenghuni. Kini Bu Sarti pergi ke kamarnya dan melihat mayat Nek Carsih masih tergantung di sana dalam bentuk pocong. Bu Sarti mengambil sesuatu, lalu melempar ke mayat Nek Carsih. Semua ini gara-gara kamu, teriaknya. Bu Sarti tampak emosi karena sudah kehilangan 2 orang yang akan menjadi tumbal ilmu hitamnya. Itu rumah apa? Tanya Ningrum. Jangan pernah masuk ke sana, kata Kayla. Kenapa? Di sana banyak mayat, kata Kayla. Saat mereka mencari jalan untuk keluar dari desa ini, tiba-tiba mereka harus melewati rumah yang pernah Kayla masuki. Kayla menarik tangan Ningrum agar bisa lari cepat. Tapi tiba-tiba si Mbah berteriak. Jangan kabur, teriak si Mbah. Bagaimana ini? Teriak Ningrum. Mereka panik dan berlari terbirit-birit sampai terpisah. Aduh, Ningrum terjatuh. Sedangkan Kayla sudah berlari duluan. Kayla tidak menyadari kalau Ningrum jatuh dan tertinggal jauh di belakang. Mau kemana kamu? Teriak si Mbah. Ningrum berdiri dan mulai lari lagi. Dia mendekati rumah itu. Tanpa pikir panjang, Ningrum bersembunyi di dalam sana. Si Mbah kehilangan jejak karena tidak melihat kemana larinya Ningrum dan Kayla. Aku ada di mana ini? Gumam Ningrum. Ningrum baru sadar kalau dia sudah di dalam rumah yang kata Kayla banyak mayatnya. Tiba-tiba bau anyir dan bau busuk mulai menyeruak dan hampir membuat Ningrum muntah. Tiba-tiba Ningrum mendengar ada seseorang masuk. Dia semakin masuk ke kolong kursi dan menutup matanya. Ternyata mereka masih ada di sekitar sini, gumam si Mbah. Ningrum langsung mengenali suara tersebut. Aku salah masuk rumah, gumam Ningrum dalam hati. Harusnya Ningrum tidak mau ke rumah ini. Tapi karena sudah terlanjur, akhirnya dia hanya berdiam diri. Pak, bagaimana? Tiba-tiba Bu Sarti datang. Mereka masih di sekitar sini, Bu, kata Mbah. Ya kenapa Bapak masih di sini? Ayo kita berpencar cari mereka, kata Bu Sarti. Mereka keluar dari rumah tersebut untuk mencari Kayla dan Ningrum. Ningrum langsung keluar dari persembunyiannya dan berniat akan pergi. Tapi tiba-tiba dia malah penasaran dengan isi kamar. Ada apanya di sana? Gumam Ningrum. Ningrum mengintip dan melihat banyak mayat tergeletak. Bukannya takut, dia malah penasaran apakah di antara mayat-mayat tersebut ada adiknya atau tidak. Adikku di mana ya? Gumam Ningrum. Tapi karena susah untuk dikenali, akhirnya Ningrum langsung keluar saja. Aduh, aman tidak ya? Gumam Ningrum. Tapi Ningrum memaksakan diri untuk pergi, meskipun dia tidak tahu jalan pulang. Ningrum di mana ya? Kayla baru sadar kalau Ningrum ketinggalan. Kayla panik namun tetap melanjutkan perjalanannya. Kayla pergi lewat dalam hutan karena kalau lewat jalan, takutnya ketahuan. Tapi sayangnya Kayla tidak tahu jalan dan malah kesasar. Kayla melihat ke sekeliling yang hanya ada pepohonan saja. Di mana aku sebenarnya? Gumam Kayla. Dia sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Kemana lagi aku harus pergi? Gumam Kayla. Dia beristirahat sejenak dan iseng-iseng melihat ponselnya. Ada sinyal, gumamku dan langsung menelepon ibunya. Telepon langsung terhubung dan mereka saling bicara. Bu, ibu, ucap Kayla. Kayla, maafkan ibu nak, ucap Hasni. Bu, jemput Kayla, kata Kayla. Ibu sudah berusaha nak, tapi selalu saja ada hambatan, katanya sambil menangis. Datanglah sekarang bu, ucap Kayla. Nak, ibu akan ke sana dan apapun yang terjadi, ibu akan jalan sendiri. Bagaimana kabar kamu di sana? Tanya ibu Hasni. Bu, sebenarnya di sini. Bu, ibu, teriak Kayla. Baterai ponselnya habis tanpa disadari Kayla. Sial, aku belum memberitahu ibu kalau jangan datang ke desa ini. Harusnya ibu menunggu di luar desa, gumam Kayla. Kayla harus mencari jalan keluar ke jalan utama agar bisa bertemu ibunya.
Ningrum celingak-celinguk, memperhatikan ke sekeliling. "Kenapa aku balik lagi ke tempat ini?" gumamnya. Ningrum pasrah saja, karena dirinya tak berhasil keluar dari desa Lubuk Santang. Dari kejauhan Ningrum melihat ada rumah, dan dia langsung pergi ke sana. "Benar kataku, aku balik lagi ke desa ini," ucapnya. Tapi Ningrum tak mungkin bermalam di hutan, karena baterai senter yang dia gunakan sudah mati. Mau tak mau dia pergi bersembunyi di sana untuk mengamankan dirinya. "Tapi rumah ini tak jauh dari rumah Mbah," gumamnya dalam hati. Tapi Ningrum bergegas ke rumah tersebut. Ningrum tidak tahu kalau itu adalah rumah Nek Charsi yang pernah ditinggali oleh Kaila. "Semoga aku aman di dalam sini," gumamnya. Anehnya Ningrum melihat barang-barang yang masih baru. "Sepertinya rumah ini ada pemiliknya," gumam Ningrum. Ningrum takut kalau rumah ini adalah milik Bu Sarti juga. Tapi saat melihat ke sekeliling, dia melihat foto Kaila dan ibunya. Barulah dia sadar kalau sebelumnya Kaila tinggal di sini. Ningrum sudah bisa tenang karena ini adalah tempat Kaila. Dia mencari sesuatu dan mendapatkan makanan di sana. Ningrum langsung makan dengan lahap karena lapar. Ada roti dan juga minuman. Ningrum merasa sedang mendapatkan harta karun. "Siapa kamu?" tanya Nek Charsi. Ningrum kaget dan merasa takut atas kedatangan Nek Charsi. "Maafkan aku hanya bersembunyi di sini," kata Ningrum. "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu," kata Nek Charsi. "Aku sedang bersembunyi dari Mbah dan Bu Sarti. Kamu akan aman di sini. Kamu lapar?" tanya Nek Charsi. Ningrum mengangguk karena memang dirinya sedang lapar. "Ayo makan bersamaku," katanya. "Ternyata yang tinggal di sini bukan hanya Mbah dan Bu Sarti saja," gumam Ningrum dalam hati. Ningrum langsung mengikuti Nek Charsi ke meja makan. Di sana sudah terhidang banyak makanan seperti yang biasanya dibuat untuk Kaila. "Perasaan tadi aku melewati meja makan ini dan tidak ada apa-apa. Tapi kenapa sekarang jadi banyak makanan?" gumam Ningrum dalam hati. Tanpa pikir panjang, Ningrum langsung makan dengan sangat lahap. "Habiskan daging itu," kata Nek Charsi. Ningrum langsung mengambil daging sangat banyak dan memakannya. Nek Charsi tersenyum lebar karena Ningrum dengan mudah makan makanan yang dia masak. Tidak seperti Kaila yang banyak alasan untuk makan masakannya. "Bagaimana? Enak?" tanya Nek Charsi. "Enak, Nek," katanya. "Makanlah yang kamu mau," kata Nek Charsi. Nek Charsi langsung pergi meninggalkan Ningrum makan sendirian. Bu Hasni pergi menggunakan delman lain. Dan akhirnya dia bisa juga sampai di desa Lubuk Santang. "Pak, iya itu desanya," ucap Bu Hasni sambil menunjuk ke gapura. "Selamat datang." Bu, saya antar sampai di sini saja ya, katanya. "Loh, kenapa?" kata Bu Hasni. "Saya tidak berani masuk," katanya. "Tapi Bapak tunggu di sini ya," kata Bu Hasni. Kalau lebih dari 30 menit, saya pulang loh Bu," katanya. Bu Hasni langsung turun dan langsung bergegas ke rumah Nek Charsi. "Kaila, ibu akan menyelamatkan kamu, Nak," gumam Bu Hasni dalam hati. Dia berlari agar cepat sampai dan melihat ke sekeliling desa. Bu Hasni baru sadar kalau desanya sangat sepi, seperti tak berpenghuni. Padahal saat mengantarkan Kaila, dia melihat ada kegiatan di desa ini. "Kaila!" teriak Bu Hasni di depan pintu rumah Nek Charsi. Melihat keadaan pintunya tertutup, akhirnya Bu Hasni mendobraknya. Pintunya terbuka dan melihat rumah yang kosong. Bu Hasni masuk ke kamar depan dan melihat banyak barang-barang Kaila. "Kaila, kamu di mana?" teriak Bu Hasni. Tak ada jawaban dari siapapun. Kini Bu Hasni masuk ke kamar kedua. Bu Hasni melihat mayat berkelantungan di kamarnya. Bu Hasni langsung berlari dan keluar dari rumah terkutuk tersebut. Tanpa disadari, si Mbah sedang mengawasi Bu Hasni. "Siapa dia?" gumam si Mbah dalam hati. "Mbak, ada apa?" Bu Sarti menghampiri Bu Hasni. Bu Hasni kaget karena ternyata ada seseorang di desa ini. "Mbak tinggal di sini?" tanya Bu Hasni. "Iya, itu rumah saya," jawabnya. "Tahu anak perempuan yang tinggal di rumah ini? Beberapa hari yang lalu, dia kubawa ke sini," jelas Bu Hasni. "Aduh, kok saya belum pernah lihat ya? Apa mungkin jarang keluar?" Bu Sarti berbohong.
Saya tidak tahu kalau Nek Charsi sudah meninggal. Dan saat saya ke sini, ada sosok menyerupai Nek Charsi, kata Bu Hasni. Bu Hasni memberikan penjelasan yang detail, berharap kalau Bu Sarti bisa menolong. Astaga, tapi saya tidak pernah melihat tuh. Iya, memang Nek Charsi sudah meninggal, kata Bu Sarti. Bu Hasni begitu sangat cemas dan dia tidak tahu harus kemana mencari Kaila. Mari, mampir dulu ke rumah, kata Bu Sarti. Bu Hasni mengikutinya meskipun agak takut karena kejadian Nek Charsi itu. Maaf sebelumnya kalau menyinggung. Mbak benar-benar manusia kan? Tanya Bu Hasni. Sambil tertawa Bu Sarti menjelaskan kalau dirinya benar-benar manusia. Mendengar itu Bu Hasni lega dan mengikutinya untuk masuk ke rumah. Bu Sarti langsung menyiapkan air minum untuk Bu Hasni. Apa tidak takut tinggal di sini? Tanya Bu Hasni. Sudah biasa saya tinggal di sini. Lagian ada suami juga kok, kata Bu Sarti. Mereka mengobrol hangat meskipun Bu Hasni masih kepikiran Kaila. Saya mau cari anak saya. Kemana lagi ya? Tanya Bu Hasni. Tinggallah di sini beberapa hari. Mana tahu anak Mbak datang lagi, kata Bu Sarti. Meskipun sebenarnya tidak ingin berlama-lama di desa ini, tapi Bu Hasni juga tidak mau pulang sebelum membawa Kaila. Mbak, apa mayat Nek Charsi dikubur? Tanya Bu Hasni. Oh iya Mbak, jawabnya. Terus terang, saya lihat tadi apa ya? Ada mayat sudah dipocongin tergantung di kamar, kata Bu Hasni. Bu Sarti bingung harus menjelaskan apa, karena Bu Hasni sudah terlanjur melihatnya. Ningrum sudah pergi keluar dari rumah Nek Charsi, namun dia balik lagi karena akan mengambil senter dan tas ranselnya. Aku tidak boleh bersembunyi di sini terus, gumam Ningrum yang berubah pikiran. Tapi anehnya, Ningrum melihat pintu rumah Nek Charsi terbuka lebar. Ningrum berpikir kalau ada seseorang yang datang ke sini dan berpikir yang datang adalah Bu Sarti. Karena takut terjadi apa-apa pada Nek Charsi, akhirnya Ningrum pergi memberitahu Nek Charsi. Nek, ucap Ningrum dan langsung terdiam ketika melihat mayat di kamar Nek Charsi. Ningrum tidak berteriak, namun dia buru-buru kabur. Lagi-lagi dia dikagetkan dengan meja makan yang penuh dengan cacing dan belatung. Rumah ini juga tidak beres, gumamnya dalam hati. Ningrum kabur dan berharap Simbah dan Bu Sarti tidak melihatnya masih berkeliaran di sini. Kok kayak suara delman? Gumam Kaila. Kaila langsung berlari mencari sumber suara tersebut. Kaila sangat yakin kalau itu adalah delman yang akan datang menolongnya. Tolong! Teriak Kaila. Dia berlari menguras semua tenaga yang ada hingga sampai ke jalan utama. Sayangnya delman itu sudah berjalan di depannya. Pak, tolong! Teriak Kaila. Setelah mencoba berteriak beberapa kali, akhirnya delman itu pun berhenti. Kaila melambaikan tangan, menandakan butuh bantuan. Pak Delman akhirnya putar balik, menghampiri Kaila. Pak, dari mana? Tanya Kaila. Saya habis nganter ibu-ibu ke desa, jawabnya. Hah? Sekarang ibu itu di mana? Kaila yakin yang dimaksud adalah ibunya. Kaila jadi khawatir karena ibunya masuk ke desa itu. Ya di sana. Sebenarnya saya suruh menunggu. Tapi karena lewat dari 30 menit, bahkan sejam, akhirnya saya pulang. Jelasnya. Kaila dilema mengambil keputusan. Apakah dia harus menyusul ibunya atau pulang duluan saja? Pak, antar saya ke sana, kata Kaila. Sudah mau maghrib, saya harus segera pulang, katanya. Tolong Pak, saya sudah capek dari tadi, berlari terus, kata Kaila. Tapi tidak sampai masuk desa ya, katanya. Iya Pak, kata Kaila. Akhirnya Kaila memutuskan untuk menjemput ibunya. Kaila masih berdiam diri di Kapura Selamat Datang, Desa Lubuk Santang, hingga dia melihat ada orang datang. Kaila langsung bersembunyi agar tidak ketahuan. Kita beneran masuk ke desa ini? Mana serem lagi, ucap seseorang wanita. Katanya kamu mau musuh kita mati. Ya ini tempatnya, ucap suaminya. Mereka datang untuk menemui si Embah dan punya maksud untuk mengirim guna-guna pada musuh mereka. Mereka punya niat jahat, gumam Kaila dalam hati. Tapi Kaila tidak akan ikut campur, yang terpenting sekarang dia harus membawa ibunya pulang. Ibu kok tidak keluar-keluar ya?
Apa jangan-jangan ibu ada di tangan Bu Sarti? Gumam Kaila. Setelah pasangan suami istri itu masuk ke desa, Kaila langsung menyusul masuk. Kaila masuk secara diam-diam agar tidak ada yang melihatnya, terutama Bu Sarti dan suaminya. Bu, kalau dia di rumah ini, bagaimana dengan pekerjaanku? Kata si Mbah. Pak, orang yang sudah masuk desa ini tidak boleh pulang dengan selamat, Ucap Bu Sarti. Sebentar lagi akan ada tamu. Ya udah, Bapak ngurus dulu si Hasni itu. Perintah Bu Sarti. Tanpa mereka sadari kalau Bu Hasni menguping pembicaraan mereka. Apa maksud mereka? Gumam Bu Hasni. Bu Hasni yang sudah peka langsung buru-buru kabur karena takut. Bu, asah pisau saya. Kata si Mbah. Bu Sarti langsung menuruti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Iya Pak, Katanya. Bu Sarti langsung ke belakang dan mencari pisau yang biasa dia pakai. Dia mengasah di belakang rumah. Bu, Teriak si Mbah. apa Pak? Tanya Bu Sarti. orangnya kabur. Kata si Mbah. Sial, jangan-jangan dia sudah curiga sama kita. Kata Bu Sarti. Sambil membawa pisau untuk memotong daging, Bu Sarti pergi untuk mencari Bu Hasni. Karena dia tidak mau lagi kehilangan orang yang sudah dia incar. Karena dia juga tidak mau orang yang sudah masuk ke desanya keluar dengan selamat. Hasni, di mana kamu? Teriak Bu Sarti. Bu Sarti tidak mencarinya lewat jalan utama, tapi dia mencari lewat jalan setapak yang pasti dilalui oleh orang-orang yang mau kabur. Si Mbah terpaksa harus menunggu di rumah karena sebentar lagi ada tamu yang datang. Hasni menarik nafas dalam sambil beristirahat sejenak. Apa jangan-jangan Kaila sudah mereka habisi? Gumam Hasni. Kali ini Hasni kebingungan dan menyesal dengan apa yang terjadi pada Kaila. Sarti memukul pundak Hasni menggunakan balok kayu. Hasni langsung tak sadarkan diri dan kejadian itu dilihat oleh Kaila. Ibu, gumamnya. Sarti langsung menyeret tubuh Hasni dan dibawa ke rumahnya. Setelah itu biar si Mbah yang urus. Kaila mengikutinya sampai ke rumah Sarti dan terus memantau ibunya. Di rumah hanya ada Hasni karena suaminya sedang melakukan ritual di sungai. Kaila mencari senjata yang bisa dia pakai. Setelah itu langsung masuk ke rumah Sarti. Hasni dikurung di sebuah kamar yang sudah dipantau oleh Kaila. Bu, bisik Kaila. Kaila, gumam Hasni. Shh, Kaila memberikan kode agar ibunya tidak membuat suara bising. Kaila masuk dan membuka tali pengikat di tangan ibunya. Ibu kira kita tidak akan selamat, kata Hasni. Kita akan selamat, Bu, ucap Kaila. Hasni bercerita kepada anaknya kalau di dalam rumah ini ada tempat pemujaan. Hasni sudah sempat berkeliling rumah, ingin mengintip di setiap ruangannya. Ternyata pasangan suami istri ini melakukan pemujaan. Kaila tidak kaget mendengar cerita dari ibunya, karena dia sudah tahu siapa si Mbah dan Sarti tersebut. Mayat Nek Charsi juga tergantung di kamarnya, ucap Hasni. Belum tentu, kita tidak tahu pasti siapa yang tergantung di kamarnya itu, kata Kaila. Saat mereka berdua akan pergi dan kabur dari tempat itu, tiba-tiba Sarti datang. Mau kemana kalian? Teriaknya. Secepat kilat Hasni langsung berdiri dan melawannya. Sarti mengambil sesuatu untuk melukai mereka berdua. Tapi Kaila yang lebih dulu memukul Sarti sampai tersungkur. Ayo lari, Bu, kata Kaila. Kaila dan Hasni langsung berlari dan dikejar oleh Sarti. Tapi saat akan keluar dari rumah tersebut, Kaila dengan sengaja menyenggol lampu damar dan menumpahkan minyak tanahnya. Seketika api merambat. Sarti tidak menyadari hal tersebut dan terus mengejar Kaila dan Hasni sampai dapat. Rumah Sarti dan suaminya dilalap si jago merah. Rumahku! Teriak si Mbah saat sampai di rumahnya. Si Mbah panik dan rumahnya tidak mungkin bisa diselamatkan karena sudah 80% terbakar. Semua barang-barang berharga dan tempat pemujaan yang ada di sana sudah ludes terbakar. Sarti! Sarti! Teriaknya. Si Mbah tidak tahu di mana keberadaan istrinya sekarang. Tak lama Sarti pulang dengan keadaan tangan kosong dan juga kaget melihat rumahnya telah terbakar. Rumahku,
Pak, ada apa ini? Tanya Sarti. Dari mana saja kamu? Lihat, rumah kita terbakar habis, kata si Mbah. Mereka juga tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun, karena memang pada dasarnya tidak ada siapa-siapa di desa ini. Aku ngejar Hasni dan anaknya, Pak. Tapi mereka berhasil kabur. Dan aku gagal menghabisi mereka, kata Sarti. Si Mbah sangat murka dan marah, tapi dia juga tidak bisa menyalahkan istrinya begitu saja. Mereka hanya berdiam diri sambil memperhatikan rumahnya yang dimakan oleh si jago merah. Bagaimana nasib kita, Pak? Gumam Sarti bersedih. Si Mbah berlutut kesal dan pasrah dengan apa yang sedang terjadi. Aduh Bu, perut Kaila sakit, ucap Kaila kesakitan. Setelah berhari-hari, dia melakukan pergerakan tubuhnya, barulah sekarang dirasakan sakitnya. Badannya capek dan parahnya berujung ke kehamilannya. Mungkin sang jabang bayi tidak bisa lagi menahan semuanya. Hasni bingung pada siapa mereka minta bantuan. Kaila, ayo biar ibu gendong, kata Hasni. Hasni harus pergi ke jalan utama agar nanti bisa meminta pertolongan kepada siapapun yang lewat. Kaila kesakitan dan tidak bisa bergerak lagi untuk melanjutkan perjalanan. Setelah 1 jam mereka berdiam diri di tengah jalan, tiba-tiba ada delman yang datang. Tolong, teriak Hasni. Ternyata yang datang adalah Alvis. Mendapatkan kabar kalau adiknya kembali lagi ke desa itu, dia langsung buru-buru menyusul. Hasni, Kaila, ucap Alvis. Mas, tolong Kaila, kata Hasni. Akhirnya mereka membawa Kaila untuk pulang dan nanti akan berhenti di desa Sungai Penuh untuk meminta bantuan. Hasni nggak berhenti menangis karena khawatir dengan kondisi anaknya. Pak, cepetan dong, kata Hasni. Muatan banyak, Bu. Jadi tidak bisa cepat, katanya. Kaila harus menahan rasa sakitnya sampai 30 menit ke depan. Sebentar lagi sampai, katanya Pak Kusir. Setelah sampai di desa Sungai Penuh, mereka langsung meminta bantuan kepada orang-orang sekitar. Sebenarnya keadaan di desa Sungai Penuh hampir sama seperti desa Lubuk Santang. Hanya saja di sini penduduknya benar-benar nyata dan lebih banyak. Meskipun sarana masyarakatnya belum ada bahkan masih langka. Bu, tolong anak saya, kata Hasni. Kaila dibawa ke rumah tabib karena sebagian orang di sini masih percaya kepada tabib jika sedang sakit. Beberapa masyarakat ikut menolong Kaila di sana. Kayaknya keguguran. Lagi hamil ya? Tanya si nenek tabib. Hasni mengangguk dan setelah itu nenek tabib pergi ke belakang untuk membuat ramuan. Minumlah ini, katanya. Hasni langsung membantu Kaila untuk menghabiskan ramuan tersebut. Tapi memang sudah takdir kalau kehamilan Kaila tidak bisa diselamatkan. Janinnya yang masih kecil itu keluar. Bayinya tidak bisa diselamatkan. Sepertinya anak itu terlalu kecapean, jelasnya. Karena itu bukan kehamilan yang diinginkan. Jadi Hasni dan Kaila merasa biasa saja dan tidak merasa kehilangan. Kaila masih lemas dan dibiarkan untuk istirahat dulu. Dari mana? Tanya Karti. Dari desa Lubuk Santang, jawab Hasni. Beberapa orang yang mendengar langsung kaget karena mereka habis dari sana. Ngapain? Sudah lama tidak ada orang yang berani ke sana, sahut orang lain. Hasni tidak berani menceritakan semuanya, tapi intinya dia bercerita kalau sangat bersyukur karena bisa keluar dari desa tersebut. Nduk, janinnya sudah nenek kubur, kata Nek Tabib. Iya Nek, terima kasih, kata Hasni. Nek Tabib dan Kartini menenangkan Hasni dan juga bertanya asal muasal mereka. Mereka langsung menginap sampai keadaan Kaila pulih. Bagaimana keadaan kamu? Tanya Nek Tabib. Nek, aku keguguran ya? Tanya Kaila. Kaila hanya ingin memastikannya kembali. Sebenarnya kemarin dia sudah mendengar hal itu. Iya, tapi jangan terlalu dipikirkan, katanya. Kaila terdiam dan berpikir, mungkin karena dirinya sudah sering terjatuh dan kecapean karena berlari ke sana kemari saat di desa itu. Hasni datang menemui Kaila untuk mengajaknya pulang. Kaila, ayo pulang, kata Hasni.
Kaila dibantu untuk turun dari tempat tidur karena Delman sudah menunggu di depan. Hasni memberikan sejumlah uang kepada orang yang sudah membantunya. Nek, kami pamit pulang dulu. Dan terima kasih atas bantuannya, kata Hasni. Sama-sama. Hati-hati ya. Dan kalau lewat, jangan lupa mampir, kata Nek Tabib. Beberapa orang turut datang untuk menyaksikan mereka pergi. Alvis, Hasni, dan Kaila sudah naik ke delman dan langsung pulang. Mereka memakai delman yang berbeda dari kemarin, karena yang kemarin itu sudah pulang. Kemana, Bu? Tanya Pak Kusir. Alvis langsung memberitahukan kemana tujuan mereka sekarang. Pak, pelan-pelan saja ya, kata Hasni. Iya, Bu, katanya. Hasni dan Kaila tidak menyangka kalau bisa melewati masa-masa itu dan bisa keluar dengan selamat dari desa terkutuk tersebut. Sesampainya di rumah, Kaila langsung memeluk ibunya. Bu, kenapa lama menjemput Kaila? Tanya Kaila. Sejak tahu itu, ibu sudah mau menjemput kamu, Nak. Tapi jembatan penghubung putus. Setelah itu, ibu kesana lagi, tapi malah kesasar. Dan saat kesana lagi gagal. Jelas Hasni. Kaila masih terbayang-bayang atas kejadian itu dan menjadikannya trauma besar. Tiba-tiba dia teringat pada Ningrum yang sekarang tidak tahu keberadaannya. Bu, sebenarnya aku di sana ketemu dengan Ningrum dan pernah berusaha untuk kabur, namun kami terpisah, kata Kaila. Ningrum siapa? Tanya Hasni. Bu, dia adalah gadis yang akan dijadikan tumbal. Banyak orang datang meminta pesugihan dan mengirim guna-guna lewat si mbah itu, kata Kaila. Hasni yang tidak mau tahu lagi soal desa itu langsung membuang jauh-jauh rasa iba pada Ningrum. Karena apapun yang terjadi, dia tidak akan kembali lagi ke sana. Hasni, saranku bawa Kaila ke Ustadz. Takutnya ada apa-apa di tubuhnya, kata Alvis. Hasni belum mengiyakan apa yang diucapkan oleh Alvis. Nanti saja, Kaila masih trauma, kata Hasni. Alvis juga tidak bisa memaksa, karena memang Kaila sedang trauma berat. Maafkan ibu ya, harusnya ibu tidak membawamu ke desa itu, kata Hasni. Kaila hanya terdiam karena memang ibunya melakukan hal yang salah, meskipun Kaila juga tidak benar. Beberapa minggu kemudian, Ningrum berhasil keluar dari desa itu dengan keadaan tak baik-baik saja. Tolong, ucap Ningrum dengan suara serak. Wajahnya memerah lesu dan pakaian yang sangat kotor. Siapa itu? Teriak salah satu warga. Warga berbondong-bondong menolongnya dan membawa Ningrum ke rumah Nek Tabib. Setelah diobati, Ningrum langsung ditawari makan oleh warga setempat yang ramah. Kamu dari mana? Tanya Bu Karti. Dari desa di ujung sana, jawabnya gemetar. Lagi-lagi dari desa Lubuk Santang. Memangnya pada ngapain sih ke sana? Gumam yang lainnya. Nih, makan dulu, Nak, kata Mbah Jum. Mbah Jum membawa beberapa makanan untuk Ningrum karena pasti dia kelaparan. Rumah kamu di mana? Tanya Bu Karti. Ningrum tidak memberitahukan karena dia sekarang sudah jadi sebatang kara. Saya tidak punya rumah dan tidak punya siapa-siapa, jawabnya. Ningrum juga cerita kalau dirinya bisa sampai di desa itu karena mau dijadikan tumbal oleh keluarganya. Semua orang yang mendengar merasa iba dan jadi bersimpati pada Ningrum. Begitu juga dengan Nek Tabib yang justru menawarkan Ningrum untuk tinggal bersama dengannya. Tinggallah di sini.
kalau kamu tidak punya tempat tinggal. Kata Nek Tabib. Warga juga setuju. Karena agar ada yang mengurus dan menemani nenek di rumah sederhananya. Hingga ada salah satu warga yang bercerita soal Kaila yang 1 minggu lalu juga dari sini. Ningrum langsung connect kalau yang sedang dibicarakan warga adalah Kaila. Kaila? Gumam Ningrum. Iya, kamu kenal? Tanya Nek Tabib. Aku sempat bertemu dengannya di desa. Ternyata dia juga selamat, Kata Ningrum. Iya, dia bersama dengan ibunya. Kata Bukarti. Ningrum merasa lega kalau ternyata Kaila juga bisa keluar dari desa itu dengan selamat. Malam ini lebih gelap dari biasanya karena cahaya rembulan redup. Ningrum yang sedang berjalan pulang tiba-tiba dikagetkan oleh seorang nenek tua yang terjatuh. Itu siapa? Gumam Ningrum dalam hati. Ningrum langsung berlari untuk menyelamatkan nenek itu, karena sepertinya dia kesusahan berdiri. Nek, tidak apa-apa kan? Si nenek tidak menjawabnya dan hanya diam 1000 bahasa. Kok diam sih? Gumam Ningrum dalam hati. Saat Ningrum membantunya untuk berdiri, tiba-tiba dia melihat wajahnya dan merasa kaget karena tidak asing. Tapi saat dia sadar, Ningrum langsung ketakutan karena dia adalah Nek Carsih. Ngapain kamu di sini? Teriak Ningrum ketakutan. Ningrum berjalan mundur untuk menghindari wanita tua itu. Ikutlah denganku, nak, Ucap Nek Carsih. Tidak, tolong, tolong. Namun tidak ada satupun orang yang mendengar dan mau menolongnya. Ningrum lari sekencang mungkin, tapi si nenek selalu berhasil mengikutinya dari belakang. kamu harus ikut denganku, Ucapnya. Tidak. Teriak Ningrum. Ningrum langsung terbangun karena ternyata kejadian tadi mimpi yang seperti nyata. Ningrum langsung berkeringat dingin, merasa kaget dan takut. Ada apa? Tanya Nek Tabib. Ningrum berusaha mengatur nafasnya yang sudah ngos-ngosan. Ningrum begitu sangat ketakutan karena mimpi buruk itu. Aku mimpi buruk, Nek. Kata Ningrum. Nek Tabib langsung mengambilkan segelas air untuk Ningrum. Minumlah, biar tenang. Kata Nek Tabib. Ningrum langsung menghabiskan air itu dalam sekali tegukan. Nek Tabib langsung memberikan obat karena luka di tubuh Ningrum agar kesehatannya ada peningkatan. Ningrum juga sudah disuruh untuk jalan-jalan agar otot-ototnya kembali lentur. Aku tinggal di sana bersama orang yang sudah mati. Tapi aku tidak menyadarinya. Ningrum mulai banyak cerita pada Nek Tabib. Nek Tabib mendengarkan cerita tersebut sampai selesai dengan serius. Dia ada melakukan hal jahat padamu. Tanya Nek Tabib. Tidak. Justru dia memberikan aku makanan. Kata Ningrum. Nek Tabib kaget karena cerita sejenis seperti ini sudah banyak dia dengar dari berbagai pengalaman. Memang sebenarnya pantang sekali meminum atau memakan makanan yang diberikan oleh seseorang yang sedang meninggal. Karena terkadang apa yang dimasak beda dengan apa yang dilihat dengan mata. Lalu, kamu memakannya? Tanya Nek Tabib lagi. Dengan gelisah Ningrum langsung mengangguk karena memang begitu kenyataannya. Nek Tabib tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa berharap tidak akan ada hal yang buruk menimpa Ningrum. Kenapa, Nek? Tanya Ningrum.
Semoga tidak ada hal buruk menimpamu, katanya. Mendengar itu tentu saja membuat Ningrum semakin cemas dan takut. Tapi untuk saat ini, tidak ada apapun yang dia rasakan. Hanya saja dia mimpi buruk tentang Nek Carsih dan anehnya meminta untuk ikut dengannya. Nek, kok aku jadi takut ya? Kata Ningrum. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan, Kata Nek Tabib. Nek Tabib langsung pergi ke depan karena ada seseorang yang memanggilnya. Karena ada pasien yang datang untuk berobat karena kakinya terkena air panas. Ningrum jalan-jalan ke halaman depan rumah Nek Tabib. Tak sengaja Ningrum meludah ke akar pohon kelapa yang letaknya tepat di depan rumah Nek Tabib. Ningrum, bagaimana keadaan kamu? Tanya Bukarti. Sudah membaik. Badan aku juga sudah terasa lebih ringan. Jawabnya. Baguslah. Ayo makan ke rumah ibu, ajaknya. Ningrum tidak menolak dan ikut ke rumah Bukarti karena sekalian berkenalan ke sana. Orang-orang di desa ini memang sangat ramah dan peduli terhadap sesama. Nek Tabib masak apa? Tanya Bukarti. Tadi cuman oseng daun ubi, jawabnya. Bukarti hanya tersenyum karena dia sudah paham bagaimana Nek Tabib selalu masak apa adanya. Nanti selesai makan, bawa masakan ibu ke Nek Tabib ya, katanya. Iya bu, kata Ningrum. Nek Tabib yang tinggal sendirian di rumahnya juga seringkali diberi makanan oleh tetangga sekitar, bahkan buah-buahan hasil panen desa ini. Ningrum makan dengan lahap sekali, yang kebetulan juga di rumah Bukarti tidak ada siapa-siapa, karena suami dan anaknya sedang kerja. Bukarti sedang menyiapkan untuk dibawa Ningrum nanti. Nih, kasih ke Nek Tabib, katanya. Iya, makasih ya bu, kata Ningrum. Ningrum langsung pulang dan ternyata tamu yang datang untuk berobat sudah pulang. Nek, aku bawa makanan nih dari Bukarti, kata Ningrum. Oh iya, simpan saja di dapur, katanya. Nenek lagi apa? Buat ramuan untuk kaki yang kena air panas. Wah, nenek hebat ya, bisa buat segala obat. Ini adalah ilmu keturunan dari kakeknya nenek. Ya, yang penting ilmunya bermanfaat bagi semua orang, katanya. Orangnya sudah pergi? Sudah, tapi nanti kesini lagi untuk mengambil ramuan ini. Tadi orangnya buru-buru karena anaknya rewel. Ningrum langsung membantu Nek Tabib. Ya, mana tahu nanti Ningrum bisa membuat ramuan sendiri. Semakin hari pohon kelapa di depan rumah Nenek Tabib jadi menguning semua daunnya. Lagi-lagi buah kelapanya jatuh, padahal belum tua dan kering. Nek Tabib keluar rumah untuk melihatnya. Aneh, kok dari kemarin buahnya jatuh terus ya? Gumam Nek Tabib. Ada apa, Nek? Tanya Bukarti. Ini, kok kelapa dari kemarin berjatuhan, padahal belum pada kering, jawabnya. Bukarti melihat ke atas dan merasa aneh karena daunnya berubah menguning. Daunnya juga pada menguning. Iya, Kar. Kenapa ya? Mau mati mungkin itu pohonnya. Padahal tidak ada masalah dengan pohon itu. Kenapa tiba-tiba jadi mau mati? Nek Tabib membawa kelapa tersebut dan dikumpulkan di samping rumah. Banyak banget kelapanya, kata Bukarti. Iya, dari kemarin itu jatuh terus. Kalau mau ambillah, kata Nek Tabib. Bukarti langsung mengambil golok
dan memilih kelapa muda. Bu Karti langsung membuka kelapa tersebut. Ini apa ini? Teriaknya. Kelapa yang dibelah busuk dan ada belatung kecil-kecil. Ada apa? Kelapanya jelek. Bu Karti mengambil lagi kelapa dan juga jelek sampai kelima kalinya. Pantas saja jatuh-jatuh, Nek. Kelapanya jelek semua, kata Bu Karti. Pohonnya sakit berarti, kata Nek Tabib. Kelapa yang sudah dikumpulkan terpaksa dibuang karena jelek semua. Bu, aku boleh minta izin pergi ke desa Sungai Penuh, kata Kaila. Ngapain? Tanya Bu Hasni panik. Kaila menjelaskan kalau dirinya sering dimimpikan seorang anak kecil. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke sana mengunjungi kuburan anaknya. Kaila mohon, Bu, kata Kaila. Kaila, ibu lagi ada urusan. Jadi nggak bisa dong antar kamu ke sana. Mungkin kalau bulan depan bisa, kata Bu Hasni. Kelamaan dong, Bu. Aku pergi sendiri juga tidak apa-apa. Tidak perlu ibu antar, kata Kaila. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, Bu Hasni sempat tidak memberikan izin. Tapi Kaila kekeh dengan terus memastikan, apalagi di desa itu orang-orangnya ramah semua. Kaila cuman ke rumah Nek Tabib, kata Kaila. Sebenarnya ibu berat ngasih kamu izin, tapi ya sudah, tidak apa-apa, kata Bu Hasni. Terima kasih, Bu. Besok Kaila pergi, katanya. Jangan lebih dari seminggu, karena ayah kamu akan pulang, kata Bu Hasni. Kaila berjanji dia di sana tidak akan lama, tapi tentu saja akan menginap. Iya, Bu, kata Kaila. Tidak deh, biar kamu diantar sama paman ya, kata Bu Hasni. Kaila manut saja, yang terpenting dia bisa pergi ke sana untuk melihat ke makam anaknya. Kaila bersiap-siap membawa beberapa baju untuk menginap barang semalam saja. Bu Hasni menelpon Alvis untuk meminta tolong mengantarkan Kaila ke desa Sungai Penuh. Nek, aku tidak bisa bangun, ucap Ningrum. Pagi ini Ningrum dikagetkan karena badannya tidak bisa bergerak. Loh, kenapa? Gumam Nek Tabib. Nek Tabib memeriksa Ningrum dan langsung membuat ramuan. Sebenarnya Nek Tabib belum tahu jelas apa penyebab Ningrum tak bisa bergerak. Karena panik, Nek Tabib langsung cerita kepada tetangga, terutama Bu Karti. Karti, sini nenek mau bicara, kata Nek Tabib. Ada apa, Nek? Tanya Karti. Ningrum tidak bisa bergerak, katanya. Hah? Kok bisa? Memangnya kenapa? Bu Karti panik. Nenek juga tidak tahu. Dan jika dilihat-lihat, sepertinya ada yang tidak beres dengan dia. Ini bukan penyakit yang bisa aku sembuhkan, bisik Nek Tabib. Bu Karti langsung bergegas ke rumah Nek Tabib untuk melihat keadaan Ningrum. Ningrum, kamu kenapa? Tanya Bu Karti. Perut Ningrum sakit. Ningrum juga tidak bisa bergerak, jelasnya sambil menahan sakit. Aduh, kenapa ini? Gumam Bu Karti. Nek Tabib membuat obat sebisanya untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh Ningrum. Bu Karti menjaga Ningrum dan menuangkannya agar tidak panik. Seseorang mengetuk pintu rumah Nek Tabib. Nek Tabib langsung buru-buru melihat siapa tamu yang datang. Kaila, ucap Nek Tabib. Bu Karti langsung beranjak
untuk menghampiri Kaila. Kaila? Gumam Bukarti. Kaila langsung disuruh masuk dan kaget melihat keberadaan Ningrum. Ningrum? Ucap Kaila. Kamu kenal? Tanya Nek Tabib. Kaila langsung menceritakan kenapa dia bisa kenal dengan Ningrum. Mereka langsung ingat karena sebelumnya Ningrum juga pernah bercerita. Dia kenapa, Nek? Tanya Kaila. Nek Tabib menjelaskan apa yang terjadi kepada Ningrum. Meskipun sebenarnya dirinya juga tidak tahu penyebab utamanya. Ningrum langsung menatap Kaila dan seperti memberikan kode untuk mendekat. Kaila, Gumam Ningrum. Ningrum, apa yang terjadi padamu? Tanya Kaila. Nek Charsi meminta aku mengembalikan daging yang sudah aku makan. Ucapnya terbata-bata. Awalnya Kaila bingung dengan ucapan Ningrum. Tapi lama-lama dia bisa mengerti juga. Maksudnya, jangan bilang kamu makan masakan Nek Charsi. Tanya Kaila. Ada apa? Nek Tabib kepo. Kaila langsung menceritakan kalau selama dia tinggal di rumah Nek Charsi, yang konon sudah meninggal itu, Nek Charsi selalu masak 3 menu. Sayur, mie, dan daging. Kaila hanya makan sayuran saja, karena dia tidak mau makan daging di sana. Meskipun sempat dipaksa, jadi Kaila pura-pura memakannya, dan nanti akan dibuang dari mulutnya. Iya, tapi karena lapar, aku mau makan daging yang dia masak. Jelas Ningrum. Mereka yang mendengar cerita dari Ningrum tiba-tiba terdiam karena merasa takut. Kaila juga kaget karena Ningrum makan makanan dari orang yang sudah meninggal. Apalagi saat itu, Nek Charsi juga memaksa setengah marah pada Kaila agar mau memakan daging tersebut. Mie itu berubah jadi cacing. Sedangkan sayurnya berubah menjadi daun kering. Tapi daging itu tetap menjadi daging yang busuk dan sudah banyak belatungnya. Gumam Kaila. Bukarti saja sampai mual mendengar cerita Kaila. Nek, sebaiknya apa yang kita lakukan? Tanya Bukarti. Nek Tabib angkat tangan dan dia juga bingung. Tidak tahu harus melakukan apa. Ningrum, lebih baik kamu tenang dulu. Semoga kamu bisa sehat kembali, kata Nek Tabib. Kaila turut prihatin pada Ningrum yang sedang terbaring di tempat tidur. Nak, maafkan ibu ya. Kaila datang ke makam anaknya. Meskipun baru beberapa bulan dalam kandungan, tapi Kaila memberikan nama embun pada anaknya. Kaila membawa bunga untuk makam anaknya. Kaila merasa bersalah karena tidak bisa menjaga kehamilannya pada saat itu. Nak, meskipun kamu bukan anak dari hasil pernikahan, tapi jujur, ibu sangat menyayangimu, kata Kaila. Tujuan kedatangannya datang ke desa Sungai Penuh memang hanya untuk melihat anaknya saja. Tapi karena kebetulan ada Ningrum dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, Kaila memutuskan untuk tinggal di sini beberapa hari. Karena takut keburu sore, Kaila kembali pulang ke rumah Nek Tabib. Bagaimana? Sudah bertemu dengan anakmu? Tanya Nek Tabib. Sudah, Nek, kata Kaila. Mana ayahnya? Tanya Nek Tabib. Kaila terdiam dan tidak bisa menjelaskan apapun. Melihat itu, Nek Tabib paham dan tidak mau menambah pertanyaan soal ayah dari si bayi. Oh, ayo makan dulu, kata Nek Tabib. Aku sudah makan kok, Nek, kata Kaila. Oh iya Kaila, nenek itu punya cerita, kata Nek Tabib. Ada apa, Nek? Tanya Kaila. Nek Tabib menceritakan kejadian aneh
soal kelapa di depan rumahnya. Kelapa itu kan pernah aku ludahi beberapa hari yang lalu. Gumam Ningrum dalam hati. Ningrum jadi bertanya-tanya, apakah karena itu yang membuat kelapa di depan rumah Nek Tabib jadi ikut sakit? Lantas makanan apa yang diberikan oleh Nek Charsi sampai memberikan efek yang mengerikan seperti itu? Satu persatu pelepah kelapa di depan rumah Nek Tabib berjatuhan. Sebenarnya hal tersebut membuat Nek Tabib khawatir jika tiba-tiba ada yang lewat. Apa langsung ditebang saja ya? Gumam Nek Tabib. Nek Tabib dari tadi memperhatikan pohon kelapa yang ada di depan rumahnya. Lagi apa, Nek? Sapa Pak Kliwon. Kliwon, itu pohon kelapanya apa mending ditebang aja ya? Takutnya nanti kena orang yang lewat. Karena dari tadi pelepahnya rontok, kata Nek Tabib. Pak Kliwon langsung melihat ke atas, memperhatikan pohon kelapa yang sepertinya sakit. Ini pohonnya udah diobat ya? Tanyanya. Enggak, tidak saya apa-apakan. Jelas Nek Tabib. Pak Kliwon merasa aneh. Biasanya pohon kelapa yang seperti itu habis diobat untuk dibunuh. Pak Kliwon semakin mendekati pohon kelapa tersebut untuk mengecek kalau benar-benar tidak ada dikasih obat. Iya sih, tidak ada apa-apa. Mending dibiarin aja sampai rontok. Nanti langsung tebang aja pohonnya kalau takut ambruk. Jelas Pak Kliwon. Besok tolong ditebangin ya. Iya siap. Pak Kliwon sebenarnya buru-buru mau ke kebun, jadi langsung meninggalkan Nek Tabib. Nek Tabib langsung masuk ke dalam rumah. Dan kini, pemandangannya fokus kepada Ningrum. Pohon kelapa di luar sudah hampir habis pelepah pohonnya, dan Ningrum keadaan tubuhnya semakin kurus. Bahkan orang yang pertama kali melihat Ningrum datang akan pangling karena kondisi yang parah sekarang. Badannya yang hanya tulang terbungkus kulit. Padahal setiap harinya dia masih rutin makan meskipun tidak banyak. Kamu itu sebenarnya kenapa, Tonduk? Gumam Nek Tabib. Nek Tabib sudah membuat berbagai macam ramuan untuk menyembuhkannya. Tapi memang dari awal, dia tidak menemukan penyakit yang terdeteksi. Seketika Nek Tabib berpikir, apakah ini penyakit kiriman seperti guna-guna? Nek, nanti sore aku pamit pulang ya, kata Kaila. Kaila, bagaimana dengan keadaan Ningrum saat ini? Tanya Nek Tabib. Kaila langsung menatap Ningrum yang terbaring di tempat tidur. Semakin hari keadaannya sudah semakin buruk saja. Padahal Kaila tinggal di sini hanya 3 hari. Tapi dalam 3 hari itu, perubahan Ningrum sangat drastis. Apa mau dipanggilkan orang pintar saja? Kata Kaila. Nenek juga tidak tahu. Gumamnya. Nek Tabib dan Kaila jadi semakin bingung apa yang harus mereka lakukan. Ningrum, kamu harus ikut nenek, ucap Nek Charsi. Tidak, Nek. Aku tidak mau ikut denganmu, kata Ningrum. Yang awalnya Nek Charsi ada di seberang sana, tiba-tiba melintas dengan cepat dan menarik tangan Ningrum. Ningrum berteriak meminta tolong, tapi orang-orang di sekitar hanya diam dan tidak mau menolong. Lepaskan aku! Lepaskan! Tolong! Teriaknya. Nek Charsi murka dan membuatnya sangat marah karena Ningrum tidak mau ikut. Kamu harus ikut sekarang juga, kata Nek Charsi. Ningrum berusaha melepaskan cengkraman tersebut, lalu mendorong Nek Charsi sampai tersungkur ke belakang.
Ningrum berlari sekencang mungkin agar Nek Carsih tidak mengganggunya lagi. Tiba-tiba Ningrum berteriak dan lagi-lagi dia bermimpi di siang bolong. Hampir setiap hari dia bermimpi tentang Nek Carsih yang mengajaknya untuk ikut dengannya. Nafasnya terengah-engah, badannya penuh keringat dingin. Ningrum, ada apa? Tanya Nek Tabib. Ningrum langsung tenang dan memeluk Nek Tabib. Kaila mana? Tanya Ningrum. Dia pulang. Ibunya sudah kangen, kata Nek Tabib. Tak lama ada seseorang yang datang untuk meminta bantuan karena anaknya akan melahirkan. Nek, tolong anak saya, Nek, ucap seorang wanita paruh baya. Ada apa? Tanya Nek Tabib. Anak saya mau melahirkan, jelasnya. Nek Tabib langsung bersiap untuk pergi ke rumah orang tersebut. Ningrum, nenek pergi sebentar, kata Nek Tabib. Saat sampai depan rumah, pelepah kelapanya tinggal 1 biji bagian atas, dan Nek Tabib melihatnya dengan serius. Nek, cepat, katanya. Oh iya, Gumam Nek Tabib. Mereka akhirnya pergi untuk membantu melahirkan. Nek Tabib juga terkadang berperan sebagai dukun beranak. Ningrum, Suara itu terdengar samar-samar. Ningrum kaget karena Nek Tabib tadi berpamitan untuk pergi. Ningrum, Panggilan untuk yang kedua kalinya. Siapa itu? Teriak Ningrum. Dari arah dapur, Ningrum melihat sosok nenek tua yang menyerupai Nek Carsih. Ningrum langsung menampar dirinya sendiri karena dia yakin sedang bermimpi. Merasakan rasa sakit, akhirnya Ningrum sadar kalau dirinya sedang tidak bermimpi. sudah siap? Tanya Nek Carsih. Jangan lukai aku, teriak Ningrum. Nek Carsih melambaikan tangan pada Ningrum agar ikut dengannya. Tiba-tiba Ningrum muntah darah dan ada hewan kecil berwarna putih yang meliuk-liuk. Badannya langsung panas tinggi dan tidak bisa meminta tolong pada siapapun. Aku sudah tidak tahan begini, gumam Ningrum dalam hati. Ningrum tak berhenti muntah dan diperhatikan oleh Nek Carsih. Ningrum sudah pasrah dan tidak bisa melawan maupun minta tolong. Nek Carsih tertawa bahagia melihat keadaan Ningrum. Nek Tabib baru saja selesai dan bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, dia melihat langsung pelepah kelapa di depan rumahnya terjatuh untuk yang terakhir. Habis, Gumam Nek Tabib. Nek Tabib langsung berlari karena memiliki feeling yang tidak enak terhadap Ningrum. Bukarti yang melihatnya langsung kebingungan apa yang sedang terjadi, hingga dia juga ikut berlari masuk ke rumah Nek Tabib. ada apa, Nek? Teriak Bukarti. Nek Tabib membuka pintu rumahnya dan melihat Ningrum sudah tak berdaya. Ningrum, Ningrum, Ucap Nek Tabib. Nek Tabib begitu sangat kaget dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bukarti yang sudah tahu langsung memberitahukan warga yang lainnya untuk segera datang ke rumah Nek Tabib. Pak Kliwon, Teriak Bukarti. Bukarti memberitahukan kepada tetangga dekat dulu. ada apa? Tanya istri Pak Kliwon. Ningrum meninggal. Bisik Bukarti. Bapak masih di ladang. Ucapnya. Bukarti akhirnya memberi kabar pada yang lainnya lagi. Nduk, yang tenang di alam sana. Gumam Nek Tabib. Nek Tabib sudah legowo dan tabah atas kepergiannya. Bagaimana ngasih tahu saudaranya?
Tanya Bu Karti. Kita saja tidak tahu siapa keluarganya. Katanya si Ningrum itu sebatang kara. Kata yang lainnya. Pasti sampai sebesar itu ada seseorang yang mengurus entah saudara ataupun bukan. Tapi mereka sama sekali tidak tahu, jadi tidak bisa menghubungi siapapun. Dengan inisiatifnya sendiri, Bu Karti memberikan kabar kepada Kaila. Padahal Kaila juga baru saja pulang. Bu, Ningrum meninggal. Ucap Kaila. Ningrum siapa? Bu Hasni sedikit lupa. Kaila langsung menceritakan kembali tentang Ningrum. Jadi dia selamat dan sekarang tinggal dengan Nek Tabib. Jelas Kaila. Bu Hasni merasa tertarik dengan cerita tentang Ningrum. Lah memang awalnya bagaimana? Bu Hasni kepo. Kaila langsung menceritakan kalau Ningrum pada saat itu sempat makan makanan yang dihidangkan oleh Nek Carsih. Bu Hasni tampak kaget karena takut terjadi sesuatu juga terhadap anaknya. Hah? Lalu bagaimana dengan kamu? Tanyanya panik. Kaila menenangkan ibunya dan bilang kalau dirinya tidak sempat makan daging yang dihidangkan, hanya makan sayur saja. Bu Hasni ikut prihatin atas apa yang terjadi terhadap Ningrum. Tapi mereka tidak bisa pergi ke desa Sungai Penuh karena ada urusan lain. Belum lagi karena sebentar lagi ayah Kaila akan pulang. Nek Carsih dulunya berselisih paham dengan keluarganya. Sebenarnya sudah beberapa kali untuk ikut dengan keluarganya karena umur sudah sangat tua. Tapi Nek Carsih menolak dan melontarkan kata-kata tajam beserta sumpah serapah. Aku ingin hidup damai di sini. Kalian tidak perlu memikirkan aku di sini. Ucap Nek Carsih. Nek, niat kami ke sini baik karena umur tidak ada yang tahu. Kalau meninggal di sini, siapa yang mau mengurus? Tanya Tian. Urus saja keluarga kamu. Ya nggak bener itu. Hidup kalian masih berantakan. Malah sibuk ngurusin hidup saya. Katanya. Ya udah, terserah deh. Sudah dibaikin, malah kayak gitu. Kami sekeluarga sudah melupakan masa lalu, masalah besar itu. Tapi kalau masih merasa kesal dengan kami, ya sudah, terserah. Kata Tian. Ya terserah saya. Semoga kalian yang cepat mati daripada saya. Ucapnya. Mendengar kalimat itu, seluruh keluarga langsung pulang dan berjanji tidak akan lagi mau menginjakkan kaki ke desa ini. Setelah sekian lama, hubungan kekeluargaan mereka sudah putus dan tidak saling mempedulikan. Dan anehnya, satu persatu warga desa meninggal dengan misterius. Mereka tidak bisa membuktikan apa penyebabnya. Hingga pada suatu hari, Nek Carsih curiga kepada pasangan suami istri, Bu Sarti dan suaminya. Kalau mereka menggunakan ilmu hitam dan membuat warga menjadi tumbal. Dengan keberaniannya, Nek Carsih datang langsung ke rumah si Mbah untuk melabrak. Awalnya beberapa warga desa yang tersisa percaya kepada Nek Carsih yang membuat si Mbah murka. Tanpa berpikir panjang, semua warga desa dihabisi dan tinggal Nek Carsih saja. Simbah dan Bu Sarti mendatangi Nek Carsih untuk balas dendam karena sudah berani melabraknya saat itu. Nek Carsih yang sudah tua renta tidak bisa melawan dan akhirnya dihabisi oleh si Mbah. Nek Carsih digantung di kamarnya setelah dikafani. Di sana setiap bulannya dilakukan penyembahan. Kaila, ayah pulang, bisik Hasni pada Kaila. Kardi sudah pulang karena urusannya di luar kota sudah selesai. Ayah, Kaila memeluk ayahnya. Kok nampak pucat wajah anak ayah?
kata Kardi. Kaila langsung terdiam dan berpikir apakah wajah gadis yang sudah pernah hamil berubah. Ya, sana mandi dulu, kata Hasni. Kardi langsung mandi karena sangat lelah, agar nanti bisa langsung istirahat. Kaila, sini ibu mau bicara, kata Hasni. Apa, Bu? Kamu jangan cerita apapun sama ayah. Anggap saja kejadian mengerikan kemarin tidak terjadi kepada kita, bisiknya lagi. Kaila hanya mengangguk dan dia berjanji tidak akan bicara apapun pada ayahnya. Ya udah, sana masuk kamar. Setelah setengah jam kemudian, Kardi langsung duduk di ruang keluarga sambil mengambil oleh-oleh yang dia bawa. Kaila mana? Tanya Kardi. Di kamarnya, kata Hasni. Kaila, sini, teriak Kardi. Kaila langsung keluar menemui ayahnya di ruang keluarga bersama ibunya. Kardi bercerita kalau selama di sana dia bermimpi aneh tentang Kaila. Ayah di sana sempat sakit beberapa minggu karena mimpi buruk. Kaila selalu ada di dalam mimpi itu, jelasnya. Mimpi gimana? Tanya Hasni. Macam-macam, mimpinya selalu seram. Dan waktu itu aku menelepon kamu, mau bicara sama Kaila, malah nggak jadi. Ya, aku semakin kepikiran lah, jelasnya. Saat itu Hasni tidak memberikan teleponnya kepada Kaila, karena dia masih berada di Lubuk Santang. Hasni membuat banyak alasan kepada suaminya agar tidak jadi bicara dengan Kaila. Iya, Kaila main terus, jawabnya bohong. Tapi kalian aman kan di sini? Kardi memastikan. Aman dong, katanya. Untung saja saat kejadian itu, Hasni mampu menyembunyikan dari semua orang, hingga para tetangga juga tidak ada yang tahu. Kalau saja saat kemarin, Hasni memberitahukan warga untuk meminta bantuan pergi ke desa itu, mungkin rahasia ini akan terbongkar. Ayah bawa apa? Tanya Kaila. Kardi langsung mengeluarkan oleh-oleh, mulai dari makanan dan juga pakaian. Ini, ada boneka juga, kata Kardi. Kaila memang sedikit berubah, tidak seceria dulu, hingga membuat Kardi bingung. Tidak suka ya sama oleh-olehnya? Tanya Kardi. Suka kok, kata Kaila sambil tersenyum. Hasni langsung mengalihkan pembicaraan dan menyuruh suaminya untuk istirahat. Setelah kematian Ningrum, entah kenapa, desa Sungai Penuh mendadak dihebohkan dengan suara tangis tiap malam. Apa itu? Gumam Pak Kliwon. Malam hari saat Pak Kliwon hendak pergi ke rumah kerabatnya, tiba-tiba dikagetkan dengan suara tangis. Dan bukan hanya kali ini, sudah ada beberapa warga yang mengalami hal serupa. Pak Kliwon langsung lari dan buru-buru meninggalkan suara tersebut. Nek, panggil Bu Karti. Ada apa? Ada kejadian lagi, Nek. Pak Kliwon mendengar ada suara tangis, jelasnya. Lantas, siapa yang bergentayangan? Gumam Nek Tabib. Bu Karti langsung terdiam memikirkan hal itu. Nek, apa bukan Ningrum? Tanya Bu Karti. Kenapa? Apa alasannya? Tanya Nek Tabib. Masih mungkin, gumam Bu Karti. Nek Tabib langsung keluar rumah dan melihat pohon kelapa tersebut. Pohonnya sudah gundul dan batangnya semakin lama semakin rapuh. Karti, besok warga suruh tebang pohon ini, kata Nek Tabib.
Waktu itu Nek Tabib sudah menyuruh orang untuk menebang pohon, tapi belum juga dilakukan. Iya, Nek. Kata Karti. Nek Tabib merasa bersalah karena hal ini. Dia yang menampung Ningrum dan karena hal ini, Nek Tabib jadi merasa bersalah. Pagi harinya warga berbondong-bondong untuk menebang pohon di depan rumah Nek Tabib. Iya, mulai dipotong, ucap seseorang. Beberapa warga ada yang menarik pohonnya menggunakan tali supaya tidak terkena rumah. Warga bergotong royong menyelesaikan semuanya. Beberapa orang lainnya masak dan buat minuman untuk yang kerja bakti. "Kenapa dengan pohon itu, Nek?" tanya salah satu warga. Awalnya Nek Tabib tidak ingin mengungkapkan soal itu kepada siapapun, tapi hari ini dia menceritakannya. Bahwa pohon kelapa di depan rumahnya ada hubungannya dengan Ningrum. Bahkan kematiannya juga bersamaan dengan jatuhnya pelepah terakhir di pohon tersebut. Warga agak kaget mendengar cerita tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang menyayangkan kalau Nek Tabib gampang menerima orang lain di rumahnya. Lain kali, jangan sembarang menerima orang, Nek. Takutnya seperti ini terulang lagi, ucap Bu Yanti. Kasihan juga Ningrum saat itu. Mungkin dia juga tidak ingin seperti ini terjadi, kata Bu Karti. Ah iya, semoga ke depannya desa ini lebih baik. Semoga tidak ada lagi yang meneror, kata Nek Tabib. Pohon akhirnya berhasil tumbang dan warga membakar batang pohon yang sudah membusuk itu. Hampir seluruh warga desa datang untuk menyaksikannya. Nek Tabib meneteskan air mata teringat pada Ningrum. Kenapa buruk sekali nasibmu, Nak? Gumam Nek Tabib dalam hati. Sudah, itu biarkan saja, teriak Pak Kliwon. Setelah selesai mereka semua diajak untuk makan bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita makan dulu, teriak Bu Karti. Acara ini sekalian untukku, ada berkumpul semua warga. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba dikagetkan dengan teriakan minta tolong. Mereka semua bangkit untuk mencari dari mana suara itu berasal. Keadaan semakin riuh, takut terjadi apa-apa di sini. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan terlihat seorang wanita yang berlari tergopoh-gopoh. "Tolong!" teriaknya lagi. Wanita itu berlari dan beberapa kali terjatuh dan menghampiri kerumunan orang. Siapa dia? Gumam warga. Akhirnya wanita itu sampai juga di perkampungan desa Sungai Penuh. Ada apa? Tanya Pak Kliwon. "Saya tersesat beberapa hari di desa ujung sana," jelasnya. Sontak semua orang langsung kaget, karena lagi-lagi ada korban dari desa tersebut. Desa itu sudah tidak berpenghuni. Kenapa masih saja banyak orang yang pergi ke sana? Serempak para warga berjalan mundur sedikit menjauhi wanita tersebut. Bukannya tidak mau membantu, tapi mereka masih trauma dengan kejadian Ningrum. Terima kasih buat penonton setia situs misteri. Mohon maaf bila Bang Joy ada salah kata. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.